Di sebuah kompleks perumahan yang sejuk dan tenang, berdiri rumah sederhana bercat krem dengan pagar rendah. Rumah itu tidak mewah, tidak pula kecil. Disitulah tinggal seorang ibu parubaya yang oleh warga sekitar dikenal sebagai sosok yang berwibawa, anggun, dan religius. Orang-orang memanggilnya Bu Ustazah. Sebutan itu bukan tanpa alasan. Ia memang selalu hadir dalam setiap kegiatan keagamaan yang diadakan di lingkungan. Setiap Senin dan Kamis, saat sebagian orang masih berjuang menata semangat hidup, ia justru melaksanakan puasa sunnah dengan tekun. Pagi-pagi sekali, ketika azan subuh baru berkumandang dan sebagian rumah masih gelap, langkahnya ringan menuju masjid. Bahkan, seringkali ia menjadi orang pertama yang membuka pintu masjid, menata sajadah, atau sekadar menyapu beberapa lembar daun kering yang jatuh di halaman. Para tetangga melihatnya sebagai contoh kebaikan. Anak-anak memandangnya seperti seorang ibu yang penuh kasih, karena ia sering membagikan kue atau kudapan setelah pengajian. Setiap ada kegiatan sosial, ia tak pernah absen. Ia ikut menggalang dana untuk warga yang sakit, membantu mengurus takjil saat Ramadan, hingga menjadi penggerak inti majelis taklim di komplek. Ketika berbicara, nada suaranya terdengar mantap dan percaya diri. Ia sering menyelipkan ayat Al-Quran dan hadis dalam percakapan sehari-hari. Hal itu membuat orang merasa ia benar-benar memahami agama dan mengamalkannya. Tidak sedikit orang yang mengaguminya. Masya Allah, Buzah itu orangnya luar biasa, kata sebagian tetangga. Ibadahnya kuat, tidak banyak orang yang bisa seperti beliau. Di mata manusia, ia adalah sosok yang sempurna. Sosok yang seolah sudah memiliki tiket menuju surga. Namun satu hal yang sering dilupakan manusia adalah bahwa Allah melihat bukan hanya apa yang tampak di permukaan. Ada sisi-sisi kehidupan seseorang yang tersembunyi di balik dinding rumahnya. Dan tidak semua yang tampak suci dari luar berarti demikian juga di dalamnya. Tetap saja, setiap manusia adalah cerita yang belum selesai. Dan kisah Buzah masih panjang untuk diungkap. Di balik jilbab lebarnya, di balik seringnya ia berada di barisan pertama sholat subuh, tersimpan sesuatu yang belum banyak diketahui orang. Sesuatu yang tak tampak oleh mata, tapi kelak akan sangat berarti di akhir perjalanan hidupnya. Kisah ini bukan tentang menjatuhkan seseorang, bukan pula untuk mencaci orang yang telah wafat. Kisah ini adalah cermin. Cermin tentang betapa ibadah lahiriah tidak selalu mencerminkan kemurnian hati dan sikap terhadap manusia lain. Kita bisa terlihat saleh, kita bisa terlihat baik, tapi apakah hati kita benar-benar bersih? Apakah lisan kita benar-benar terjaga? Itulah pertanyaan yang kelak akan terjawab seiring perjalanan kisah ini. Meski Buzah tampak lembut dan penuh wibawa di luar rumah, kehidupan dalam rumahnya tidaklah semanis yang tampak. Ia tinggal bersama putra sulungnya yang telah menikah, beserta menantunya yang masih muda. Dari luar, rumah itu terlihat harmonis. Namun, seperti kata pepatah, dinding rumah menyimpan kisah yang tak terdengar dunia luar. Sang menantu, seorang wanita yang lembut dan sopan, berusaha melakukan segala hal untuk menghormati mertuanya. Ia bangun pagi-pagi untuk memasak. Ia membersihkan rumah, mencuci pakaian, mengurus kebutuhan suami dan anak. Bahkan ketika Buzah meminta sesuatu dengan nada tinggi, ia hanya menjawab pelan, "Iya, Bu." Tetapi di balik itu, hati sang menantu tidak selalu kuat. Ada hari di mana ia merasa lelah, ada hari ia ingin istirahat, ada hari ia ingin diperlakukan dengan hangat sebagai keluarga. Namun ia menahan semuanya demi menjaga suasana rumah tetap damai. Sayangnya, Buzah tidak menyadari hal itu. Ia sering bercerita kepada tetangga dekat bahwa menantunya tidak tahu diri. Ia berkata seolah ia yang menanggung beban rumah seorang diri. Kata-katanya terdengar manis, tapi penuh keluhan tersirat. "Saya ini sudah tua, tapi masih kerja seperti begini. Menantu zaman sekarang beda. Tidak seperti dulu." Tetangga yang mendengarnya merasa kasihan. Mereka percaya saja,
Karena siapa yang berani meragukan perkataan sosok yang begitu taat beragama seperti dirinya? Namun, yang menyakitkan adalah bagaimana ia berbicara tentang orang lain di belakang mereka. Ia sering menjadi tempat curhat tetangga. Tetapi alih-alih menenangkan, ia justru menambah bara api. Ketika seseorang datang mengeluhkan rumah tangganya, ia berkata, "Hati-hati, suamimu begitu karena mungkin ada wanita lain. Jangan mudah percaya." Ketika ada tetangga berselisih, ia berkata, "Keluarga itu memang suka memanfaatkan. Sudah kebiasaan mereka dari dulu." Kalimat-kalimat itu ia sampaikan dengan wajah prihatin, seolah ia sedang menasihati. Padahal sesungguhnya, kalimat itu menggores hati dan melukai hubungan banyak orang. Lidahnya tajam, namun ia menganggapnya biasa saja. Ia merasa dirinya melakukan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak pada kebaikan. Ia merasa berhak memberi penilaian karena ia lebih tua, lebih rajin ibadah, lebih banyak pengalaman. Namun ia lupa bahwa menyampaikan kebaikan tidak pernah berarti merendahkan manusia lainnya. Ia lupa bahwa nasihat tidak boleh berubah menjadi cemooh. Ia lupa bahwa ibadah tanpa akhlak kepada manusia sama seperti pohon tanpa buah. Semua luka dari lisan itu tidak tampak. Tidak ada yang menegur. Tidak ada yang berani menantang. Karena siapa yang berani menegur seseorang yang rajin puasa, selalu di masjid, dan dihormati? Namun setiap kata tercatat. Setiap luka tetap dirasakan. Dan setiap sakit hati tetap menunggu balasannya di hadapan Allah. Hari itu adalah hari Kamis. Seperti biasa, Buzah menjalani puasanya. Ia memulai pagi dengan semangat. Meski tubuhnya sudah mulai menua. Ia tetap melangkah ke masjid untuk sholat duha. Kemudian membantu persiapan pengajian mingguan. Siapa saja yang melihatnya pasti kagum. Subhanallah, kuat sekali ibunya. Ibadahnya tak pernah kendor. Begitu gumam sebagian orang. Menjelang sore, langit tampak mendung. Awan berkumpul pelan, menutup cahaya matahari yang biasanya hangat. Udara sedikit berat, seperti membawa pesan yang tak disampaikan pada manusia. Di ruang tamu rumahnya, Buzah duduk dengan mukena masih melekat di tubuhnya. Wajahnya terlihat lelah, tapi bibirnya tersenyum kecil. Azan maghrib hampir tiba. Ia menyiapkan sebutir kurma dan segelas air hangat. Sang menantu memperhatikan dari dapur. Ia ingin membantu, tetapi seperti biasa, ia takut salah, takut dimarahi, takut dianggap kurang sopan. Maka ia diam, menunggu dipanggil. Tak lama, azan terdengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buzah mengangkat gelasnya perlahan, meminum sedikit. Lalu ia bersandar di kursi rotan kesayangannya. Kursi yang sama yang selalu ia gunakan untuk beristirahat setelah pengajian. Namun kali ini, sesuatu berbeda. Nafasnya melambat. Dadanya naik turun pelan. Sang menantu memanggilnya perlahan. Tidak ada jawaban. Dipanggil lagi. Lebih keras. Tetap hening. Sang anak laki-laki keluar dari kamar. Mendekat. Wajahnya langsung pucat. Bu? Bu? Tubuh Buzah terdiam. Matanya terpejam. Tangannya terkulai. Waktu seperti berhenti. Dalam hitungan detik, rumah yang biasanya penuh suara pengajian dan bacaan zikir, kini dipenuhi desakan panik, tangis tertahan, dan rasa kehilangan yang datang begitu cepat, tanpa tanda. Tetangga berdatangan. Ada yang menangis tulus. Ada yang sekadar hadir karena budaya sosial. Ada yang mengenang kebaikannya. Ada pula yang hanya diam, karena menyimpan luka yang dulu tak pernah diselesaikan. Prosesi pemakaman berlangsung cepat. Langit mendung seakan mendukung suasana duka itu. Saat tubuhnya dimasukkan ke liang lahat, sebagian orang merasa haru. Namun ada yang memperhatikan sesuatu yang membuat merinding. Wajahnya kaku, tegang. Seolah sedang menahan rasa sakit yang tidak terucapkan. Bukan wajah seseorang yang tidur dalam kedamaian setelah ibadah panjang. Tak ada yang berani berkata.
Hanya saling memandang. Bisik-bisik halus terdengar. Wajahnya kok begitu, ya? Tidak seperti biasanya. Semoga ini hanya wajah setelah dimandikan. Dan di antara pelayat, seorang nenek tua berkata lirih, hampir seperti bisikan. Semoga Allah ampuni lisannya. Kalimat itu menggantung di udara. Meninggalkan tanya. Meninggalkan rasa yang tidak nyaman. Sang putra bungsu yang sangat dekat dengan ibunya merasakan dada sesak. Seakan ada kesalahan yang dulu tak sempat ia cegah. Ia tahu, ibunya baik. Tapi ia juga tahu ibunya pernah melukai banyak hati. Dan kini, semua yang pernah terucap, semua yang pernah terluka, semua yang pernah dianggap sepele, tidak lagi sekadar cerita. Itu menjadi bagian perjalanan akhir yang sudah menunggu. Dan saat tanah terakhir ditaburkan, Buzah memasuki alam lain. Alam yang tidak menerima topeng. Alam di mana kebenaran hakiki mulai berbicara. Saat dunia kembali sunyi dan pelayat satu persatu pulang, kehidupan di alam lain baru saja dimulai. Tidak ada lagi suara manusia. Tidak ada lagi tepuk tangan pujian. Tidak ada lagi pengakuan tetangga. Hanya ruh dan catatan amal yang berbicara. Dalam gelap kubur yang basah, suara tanah bergerak terdengar seperti sesuatu yang bernafas. Dua malaikat mendekat. Bukan berjalan seperti manusia. Tidak pula terbang seperti burung. Mereka hadir. Begitu saja. Dengan wibawa yang tidak bisa dijelaskan oleh kata. Mereka bertanya, siapa Robmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Sang ruh menjawab dengan hafalan yang ia pahami sepanjang hidup. Jawabannya benar. Kalimatnya tepat. Ia pikir ia selamat. Namun, di alam sana kebenaran tidak hanya diukur dari hafalan. Tiba-tiba terdengar suara lain. Suara berat. Suara yang seperti mengandung seluruh penyesalan dan kebenaran yang tersembunyi. Tahan. Jangan lapangkan kuburnya. Malaikat menoleh. Catatan amalan dibuka. Ada puasa Senin Kamis. Ada sedekahnya. Ada syalatnya. Ada zikirnya. Ada semua amal baik yang tampak di dunia. Namun, di antara lembaran amal itu, ada noda gelap. Noda yang tidak kecil. Noda yang melekat seperti luka yang tidak pernah sembuh. Satu demi satu suara muncul. Bukan suara jin. Bukan suara makhluk gaib, tapi suara hati manusia yang pernah ia sakiti. Aku menangis karena kata-katamu. Engkau membuat rumah tangga kami goyah. Engkau merendahkan aku sambil tersenyum. Lisanku hancur, hatiku remuk karena ucapanmu. Setiap suara itu menjadi saksi. Setiap kata yang dulu terasa ringan ternyata berat saat dihadapkan pada keadilan Allah. Kubur yang tadinya seharusnya lapang, kini menyempit. Tanah menekan dari segala arah. Dinding kubur seperti mendekat perlahan, lalu menghimpit. Sang ruh menjerit. Tidak terdengar manusia. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa menolong. Puasa tidak mampu membelanya. Zikir tidak menjadi tameng. Pengajian yang ia pimpin tidak menjadi perisai. Semuanya gugur. Karena luka manusia lebih berat dari ibadah lahiriah yang tidak disertai hati yang bersih. Lisan, hanya sepotong daging kecil di tubuh. Namun dialah penentu ringan atau beratnya langkah kita saat kelak berhadapan dengan akhirat. Di saat itu, sang ibu memahami satu hal. Ibadah tanpa menjaga lisan hanyalah tubuh tanpa ruh. Ada gerakan, namun kosong di dalamnya. Dan ia kini menunggu hari hisab. Dengan beban yang tidak ia sadari ketika hidup. Ketika seorang hamba telah memasuki alam barzah, tidak ada lagi yang dapat ia lakukan. Tidak ada lagi kata, nanti aku perbaiki. Tidak ada kesempatan meminta maaf. Tidak ada ruang untuk menarik kembali ucapan yang dulu pernah keluar dari mulut. Semua yang pernah terucap kini hidup sebagai saksi. Begitu pula dengan ibu yang selama hidupnya dikenal rajin beribadah ini. Salat, zikir, puasa Senin Kamis, sedekah,
bahkan pengorbanan waktunya untuk mengajar mengaji di musyalah. Semua itu memang benar. Semua tercatat sebagai amal baik yang selama hidup ia kumpulkan. Namun ada satu bagian yang luput ia jaga, lisannya. Di hadapan malaikat, catatan amal kebaikannya tampak begitu bercahaya pada awalnya. Amal-amal itu bersinar seperti cahaya putih yang lembut, menenteramkan. Namun di sisi lain terdapat catatan-catatan gelap, hitam pekat, berupa kalimat yang pernah ia lontarkan tanpa pikir panjang. Kalimat yang menyindir, merendahkan, mengadu domba, menuduh tanpa bukti, dan mencela secara halus. Semua itu menjelma menjadi bayangan hitam yang menyelimuti cahaya amalnya. Di alam barzakh, seseorang tidak lagi bisa bersembunyi di balik penampilan atau kata-kata manis yang mengkilap. Yang berbicara adalah hakikat. Dan hakikat selalu jujur. Satu persatu, orang-orang yang pernah ia lukai dalam hidupnya muncul sebagai saksi. Bukan hadir secara fisik, namun nama dan luka mereka tercatat jelas dalam lembar amalnya. Ada seorang tetangga yang pernah dituduh berselingkuh oleh ibu itu. Padahal ia tak pernah melakukan hal tersebut. Meski si tetangga diam di dunia, hatinya terluka. Luka itu naik menjadi tuntutan di akhirat. Ada seorang ibu muda yang merasa minder karena perkataan ibu itu yang mengatakan, "Masakanmu kok selalu hambar? Suamimu pasti bosan." Perkataan itu terlihat sepele, tetapi menyebabkan retak dalam rumah tangga orang tersebut. Semua itu kini menuntut keadilan. Rasulullah telah bersabda, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?" Para sahabat menjawab, "Yang tidak memiliki dirham ataupun harta." Rasulullah bersabda, "Bukan. Orang bangkrut adalah yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, puasa, dan zakat. Namun ia pernah mencaci, memukul, memfitnah, dan menyakiti hati orang lain. Maka pahalanya diberikan kepada orang-orang itu. Jika pahalanya habis sebelum hutangnya lunas, maka dosa-dosa mereka dipindahkan kepadanya. Kemudian ia dilemparkan ke neraka." Begitulah yang terjadi dengan sang ibu. Pahala dari salatnya diberikan kepada tetangga yang ia sakiti. Pahala puasanya diberikan kepada menantunya yang ia buat menangis diam-diam. Pahala sedekahnya beralih menuju orang yang pernah ia fitnah. Cahaya yang semula bersinar kini perlahan padam. Ia terkejut. Ia ingin berbicara. Ia ingin menjelaskan. Ia ingin mengatakan bahwa ia tidak bermaksud jahat. Namun semuanya terlambat. Sebab di alam barzakh, yang dihitung bukan niat yang tidak dijaga, tetapi akibat dari perbuatan. Kuburnya semakin sempit. Nafasnya seperti tercekik. Tekanan itu tidak hanya fisik, tetapi juga batin. Ia menyadari bahwa betapa mudahnya seseorang melakukan ibadah, tetapi betapa berat menjaga akhlak terhadap sesama. Dan pada akhirnya ia menangis dalam diam, berharap ada keturunan yang memintakan ampun untuknya. Karena sesungguhnya, hanya 2 orang yang hidup yang mampu menerangi tempat gelap yang sedang ia tempati. Kisah ini bukan hanya tentang seorang ibu yang salah. Kisah ini adalah cermin yang seharusnya kita hadapkan pada diri sendiri. Kita mungkin bangga dengan ibadah kita. Kita merasa telah melakukan banyak kebaikan. Salat tidak pernah tinggal, puasa sunnah rajin, ikut kajian, bersedekah, membantu masjid. Namun apakah semua itu membuat kita merasa lebih baik daripada orang lain? Apakah diam-diam kita menyimpan rasa ingin menilai? Apakah kita merasa berhak mengomentari hidup orang lain hanya karena kita merasa lebih dekat dengan agama? Karena di dunia ini, amal ibadah itu terlihat oleh manusia. Namun akhlak hanya terlihat oleh hati. Dan hati tidak pernah berbohong. Berapa kali kita mengatakan sesuatu yang kita anggap hanya bercanda, namun orang lain membawanya pulang sebagai luka? Berapa kali kita melontarkan pendapat yang kita kira sebagai nasihat, namun sebenarnya itu adalah penghinaan yang terselubung? Berapa banyak komentar yang kita tuliskan di media sosial yang tanpa sadar melukai seseorang? Lisan, begitu kecil, namun dampaknya dapat lebih tajam dari pedang. Rasulullah berkata,
Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Kalimat ini singkat, tetapi menjadi garis pemisah antara keselamatan dan penyesalan. Kisah ibu ini bukan untuk dihakimi. Kita tidak berhak menilai siapapun yang telah meninggal. Hanya Allah yang tahu ujung kisahnya. Kita hanya belajar darinya. Sebab kita semua masih hidup. Kita masih punya kesempatan memperbaiki. Mulailah dari hal yang sederhana. Tahan komentar jika tidak diperlukan. Belajar untuk diam ketika hati sedang marah. Jangan ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Jangan merasa paling benar hanya karena kita rajin ibadah. Berikan senyum yang menghangatkan, bukan sindiran yang merendahkan. Kebaikan kecil yang menjaga perasaan seseorang bisa jadi lebih berat nilainya daripada ibadah yang bertumpuk-tumpuk namun disertai kesombongan atau kelalaian menjaga hati. Dan satu hal penting, jika kita ingat pernah menyakiti seseorang, datanglah dan minta maaf selagi masih hidup. Karena di alam kubur, kata maaf tidak bisa lagi diucapkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga lisan, menjaga hati, menjaga adab, lebih halus dalam memperlakukan sesama, dan lebih rendah hati di hadapan Allah. Amin. Kisah ini mengingatkan kita bahwa ibadah bukan hanya soal rukuk dan sujud. Bukan hanya soal puasa, zikir, dan pengajian. Tetapi bagaimana kita menjaga hati dan lisan terhadap sesama manusia. Ada seorang ibu yang dikenal sangat rajin beribadah. Puasa Senin Kamis, selalu hadir di masjid, aktif dakwah lingkungan. Namun di balik itu, lisannya kerap menyakiti banyak hati. Hingga ketika ia wafat, kuburnya tidak lapang sebagaimana orang-orang syalih, melainkan sempit dan menghimpit. Rasulullah bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Mari kita renungkan. Berapa banyak kata yang tanpa sadar menyakiti orang lain? Berapa banyak komentar yang meruntuhkan hati seseorang? Semoga kisah ini menjadi cermin bagi kita semua untuk memperbaiki akhlak, menjaga lisan, dan kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Silakan share agar lebih banyak saudara kita tersentuh dan tersadarkan. Like, komentar, amin, dan subscribe untuk mendukung dakwah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.